Kawan lama, di atas panggung bar itu, ada seorang wanita cantik yang berdiri di sana. Tangannya memangku sebuah gitar, dan dia mulai bernyanyi beberapa lagu sedih. Seiring berjalannya waktu, orang-orang pun mulai banyak yang berdatangan. Wanita di atas panggung yang bernyanyi pun mulai mengakhiri penampilannya. Di atas panggung mulai dimainkannya musik DJ dan terdengar sambil diiringi beberapa musik yang energik di lantai dan seorang-orang pun mulai ikut menari mengikuti irama musik. Bar ini seolah telah hidup, banyak muda-mudi yang mulai terbawa suasana dan mulai menari dan melompat-lompat. Damar lebih memilih duduk di pinggir panggung dan tidak ikut menari dengan mereka. Dia dengan santainya menenggak birnya. Sebenarnya Damar tidak ingin mabuk, tetapi saat mendengar saudara-saudaranya yang berprasangka buruk dengannya, dia jadi ingin pergi minum bir. Buk, lalu pada saat itu tiba-tiba seorang wanita bergaun hitam tiba-tiba duduk dan dia mengambil gelas di mejanya, lalu menuangkan bir milik Damar ke dalam gelas itu. Dia tak mengucapkan sepatah kata apapun, dan langsung menenggak segelas bir itu sendiri. Nona, ini sepertinya bir milikku, ujar Damar menatap wanita itu. Saat menatapnya, hati Damar cukup terkejut karena ternyata wanita ini cantik juga. Wanita ini berbeda dengan wanita lainnya dengan riasan tebal yang ada dalam bar ini. Dia bahkan terlihat tak merias wajahnya. Gaun hitam yang dikenakannya terlihat menutupi seluruh tubuhnya tanpa celah. Mendengar ucapan Damar, dia hanya melihat Damar sekilas dan berkata, nanti aku akan membayarnya. Lagi pula bukannya semua pria seperti itu. Mereka hanya melihat tubuhku saja, kan? Tunggu sampai aku mabuk, saat itu aku akan berikan kamu kesempatan. Dia berbicara dengan agresif, sepertinya suasana hatinya sedang buruk. Damar hanya tersenyum dan tak merasa keberatan. Lagi pula dia barusan hanya bicara basa-basi saja. Setelah menenggak satu gelas, wanita itu seakan tak puas dan kembali menuangkan birnya lagi. Setelah menenggak penuh bir itu, wanita itu menatap Damar dan mencibir, pria memang tak ada baiknya. Damar tak memedulikan ucapan wanita itu. Duduk sendirian di sana, membuat suasana di meja mereka terasa sangat aneh. Damar dan wanita berbaju hitam itu duduk berseberangan, dan tak duduk berdekatan. Mereka sibuk dengan minumannya masing-masing, dan juga tak saling mengobrol. Wanita itu sambil menenggak beberapa gelas bir, sambil mengumpat beberapa kalimat yang baginya tak ada pria yang baik di matanya. Damar menduga kalau sepertinya wanita ini baru saja putus cinta. Tetapi Damar sendiri tak mau peduli. Dia mengalihkan pikirannya, dan menunggu saat minumannya telah habis, lalu dia akan pulang ke rumah. Tak berapa lama, tiba-tiba beberapa orang dengan tergesa-gesa mulai mendekati mejanya. Salah satu di antaranya segera mendekati wanita berbaju hitam itu dan berkata, Vivi, akhirnya aku menemukanmu. Wanita yang dipanggil Vivi itu nampak pandangannya sedikit kabur karena dia telah minum-minum. Dia mendekap botol birnya dan mendongak melihat ke arah seorang pemuda di depannya dan mengumpat, apa kamu bisa pergi dari hadapanku? Vivi, maafkan aku. Sungguh aku minta maaf. Aku salah. Ujar pemuda itu dengan cepat. Walaupun kamu tak mau memaafkanku, tapi kamu jangan sampai kabur ke bar dan dengan bebasnya mencari seorang pria untuk pergi minum bersamamu. Lalu pemuda itu menatap ke arah Damar, dan ekspresinya seketika berubah. Damar langsung menoleh dan dia merasa seperti kenal dengan pemuda ini. Setelah beberapa saat, dia mulai mengenali siapa pemuda ini. Dia adalah Nico. Dia termasuk ke dalam kelompok keluarga Tandialo di kota LH, sama seperti Diska. Tetapi mereka hanya masuk ke dalam garis keturunan saja. Dia dengan keluarga Diska perbandingannya seperti bumi dan langit. Tetapi kelompok keluarga ini, walaupun hanya dalam satu garis keturunan, namun kedudukannya tetap di atas rata-rata orang biasa. Dia dengan Damar merupakan teman semasa SMA. Selain itu, saat masih SMA dulu, dia pernah mengejar Gladys. Pada saat itu Damar berhubungan baik dengan Gladys dan hal itu membuat keduanya menjadi tidak dekat. Beberapa hari yang lalu Kak Diska bilang kalau kamu sudah bebas dari penjara di kota JC. Aku masih tak percaya bahkan kamu yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan seharusnya menghabiskan sisa hidupmu di dalam penjara. Tetapi sekarang kamu malah kembali ke kota LH. Nico menatap Damar sambil mencibirnya. Mendengar ucapan itu, Damar mengerutkan dahinya. Dia menatap Nico dan berkata, suasana hatiku sedang tak bagus jadi jangan cari masalah denganku. Cibir Nico. Lalu dia kembali berkata, Vivi adalah pacarku, apa yang kamu masukkan ke dalam birnya? Apa kamu mau masuk ke kantor polisi lagi? Untuk apa aku ikut campur urusan kalian? Lalu pada saat itu, wanita yang dipanggil Vivi itu perlahan mulai sedikit tersadar. Dia mendorong Nico dan berkata, kamu dan aku sudah putus, sekarang pergi dari hadapanku. Dasar pria brengsek. Nico selangkah terdorong mundur. Dia mengepalkan tangannya dan meregangkan otot lehernya, lalu menatap ke arah Damar.
Damar. Jadi begitu rupanya. Baru saja kembali ke kota LH tetapi sudah mau merebut wanitaku. Kamu bahkan sudah diusir oleh keluarga Ardiansyah. Apa kamu mengira kalau aku tak seberani itu padamu seperti dulu? Saudara-saudaraku, tangkap dia. Ujarnya kepada orang-orang yang dari tadi bersamanya. Lalu pada saat itu, seorang pelayan pun datang menghampiri dan berkata, Pak Niko, ini adalah Flow Firebar. Jika ada permasalahan tolong selesaikan di luar. Niko mengerutkan dahinya dan raut wajahnya pun berubah, seolah-olah dia sedang mengkhawatirkan sesuatu. Dia menggertakkan giginya sambil melotot ke arah Damar, Hei, bocah, anggap saja kamu sedang beruntung. Lalu dia pun kembali mendekati wanita itu, Vivi, ayo pulang. Kamu jangan sendirian berada di tempat seperti ini. Vivi pun kembali mendorongnya dan dia pun malah menghampiri Damar dan merangkul lengan Damar, sambil berbisik, tolong aku. Aku akan bayar semua bir ini. Niko yang melihat pemandangan ini seketika mengerutkan dahinya. Dia dalam-dalam menatap Damar, Damar, enyahkan tanganmu darinya. Damar justru mengambil gelas birnya lagi dan tak memedulikannya. Niko yang merasa diabaikannya pun seketika raut wajahnya penuh dengan amarah. Dia melangkah mendekati wajah Damar, dan di waktu yang bersamaan sebuah tamparan mendarat di wajah Damar sambil diiringi kata-kata mengumpat, aku menyuruhmu enyahkan tanganmu darinya apa kamu tak mengerti, Plak, Damar yang dasarnya sedang berada dalam suasana hati yang buruk dan malah mendapat pukulan dari Niko, merasa tak mampu menahan kesabarannya lagi. Dia segera melemparkan botol bir itu ke arah Niko, dan percikan air bir itu mengenai wajah Niko. Dengan cepat Damar pun menarik lengan Niko. Pada saat itu, pelayan pun kembali muncul, dia sepertinya sudah sering menghadapi kejadian seperti ini. Lalu dia menatap Damar dan berkata, Pak, di sini adalah Flow Firebar, jika ingin melakukan perkelahian silakan selesaikan di luar. Damar mengerutkan dahinya menatap sekilas pelayan itu. Dialah yang melakukannya terlebih dulu, apa aku tak boleh melindungi diriku sendiri? Tetapi di sini adalah Flow Firebar. Saya tak peduli apa Anda sedang melindungi diri. Selama terjadi tindakan perkelahian, orang yang melakukannya pasti akan ada konsekuensinya. Pelayan itu berkata dengan nada yang biasa dan terdengar seperti sebuah ancaman. Oh, ujar Damar dengan nada datar. Pelayan itu menampilkan senyum tipis dari bibirnya. Di Flow Firebar, tak ada satupun yang berani melakukan perkelahian. Lalu baru saja dia selesai bicara, seluruh orang pun mulai menyipitkan matanya. Dia menyadari Damar yang sedang duduk melepaskan diri dari wanita berbaju hitam itu. Lalu orang-orang itu pun berdiri dan melonggarkan genggamannya dari lengan Niko. Pada saat yang bersamaan, sebuah tamparan mendarat di wajah Niko, persetan. Niko merasakan panas dan sakit di wajahnya. Orang-orang itu pun menariknya mundur beberapa langkah. Orang-orang yang sedari tadi bersamanya itu pun dengan segera membantunya. Niko memegangi wajahnya dan melotot ke arah Damar dan berkata, berani-beraninya kamu memukulku. Aku lihat kamu sudah tak ingin hidup lagi rupanya. Pelayan yang berada di sampingnya dengan tatapan yang dingin melihat ke arah Damar dan berkata, Pak, saya ingat barusan saya sudah memperingati Anda. Melakukan perkelahian akan ada konsekuensinya. Damar meliriknya dan berkata, dia yang mengawali perkelahian ini, dan aku hanya membalas menamparnya, biarkan menjadi impas. Pelayan itu dengan mencibir dan mengeluarkan walkie-talkie-nya dan berkata, ada orang yang membuat keributan di meja nomor 7. Bang, bang, bang. Suara itu terdengar dan dengan cepat terdengar suara belasan orang yang bergegas menghampirinya dalam sekejap. Di saat yang bersamaan, pergerakan mereka pun menjadi pusat perhatian banyak orang. Oh, bukannya dia adalah Kak Niko. Pergi ke Flow Fire untuk membuat keributan. Apa kamu kira Diska akan melindungimu? Jadi kamu bisa bertingkah di hadapanku. Dari kerumunan orang itu, seorang pria dengan potongan rambut cepak, mengenakan jaket kulit berjalan menghampiri, dan menatap Niko sambil tersenyum. Sesaat Niko melihat orang ini, wajahnya seketika berubah menjadi pucat. Pelayan itu pun bergegas menghampiri dan berkata, orang yang melakukan perkelahian adalah dia. Orang itu menatap ke arah Damar, dan terdiam sejenak. Dan dari wajahnya terlihat senyum tipis dari ujung bibirnya. Cek-cek, Damar. Beberapa hari yang lalu Rizky berkata padaku, untuk membawa orang dan menemuimu ke kota JC. Tak disangka ternyata kamu sendiri yang datang menghampiri ke sini. Rizky adalah kakak dari Gladys, pewaris pertama dari keluarga Sitara. Sangat jelas saat setelah Diska kembali ke kota LH, dia memberitahu Rizky tentang masalah Damar di kota JC. Karena merasa adiknya sendiri telah ternodai, Rizky selalu ingin berusaha untuk menghabisi Damar. Dari awal Damar langsung dimasukkan ke dalam penjara, dan membuatnya tak mampu melakukannya. Selama 9 tahun di penjara, dia menjadi tak mampu menyalurkan amarahnya.
Dan sekarang mereka merasa Damar sudah terbebas dari penjara dan masih ingin melakukan pembalasan. Saudara-saudaraku, segera bantu aku seret dia keluar. Pukuli dia terlebih dulu baru nanti dia akan mengerti apa yang telah terjadi. Pria berambut cepat itu pun terkekeh dan berkata, oh ya, cepat telepon Rizky, suruh dia datang ke sini. Bilang padanya kalau kita sudah menangkap Damar. Di sebelahnya wanita yang bernama Vivi itu terlihat sudah mulai tersadar, dan wajahnya pun seketika menjadi pucat. Dia benar-benar tak menyangka jika kejadiannya akan menjadi rumit seperti ini. Bersambung.